Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita yang luar biasa siang hari ini. Haleluya. Selamat datang di ibadah raya kedua di Grand Permata Niaga. Sebelum kita mulai ibadah, dipersilakan jemaat yang dikasih untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Allah kita siang hari ini. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Bawa hatimu siang hari ini, penyembahanmu. Apapun yang kau rasakan hari-hari ini, mari serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bawa penyembahan yang terbaik. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Jemaat yang dikasih bisa bersama kami nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, sebab kami yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Beri tepuk tangan yang terbaik siang hari ini. Sebab kekuatan kami hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Tak terbatas, ku yakin Kau
nyatakan Tuhan. Mari jemaat yang dikasih, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Kami nyatakan segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar, Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, sebab Kau besar. Segenap jiwaku memuji, kami memujimu Tuhan. Sungguh besar Kau Yesusku, haleluya. Amin. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kami yakini, ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Saya undang jemaat yang dikasih untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Mari jemaat nyatakan, ku tinggikan Engkau Raja, amin, yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum. Saya minta jemaat saja siang hari ini. Oh, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Raja, sembah
duduk di atas tahta. Engkau mulia ajaibkan era. Ku kagum akan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan hebat, ku kagum. Sekali lagi kami tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Raja Yesus Tuhan yang duduk di atas tahta. Oh, Engkau mulia, ajaib dan hebat, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan, sebab kami kagum. Ku kagum akan Engkau Tuhan. Berikan sorak-sorai Tuhan Allah kita. Hale, kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Thank you, Jesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat bulan Mei ini kami boleh dapat lalui. Dan kami akan masuk di bulan yang baru Tuhan. Bulan Juni. Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful. Come on, church, one more time. Here I am.
to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether wonderful to me. Kasih Tuhan Yesus. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Di bulan Juni kami akan lewati. Kau yang memberikan kami kekuatan, kuatkan kaki kami. Kami nggak tahu apa yang terjadi di depan nanti. Tuhan, Kau pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Boleh kini Bapak Saudara katakan Tuhan Yesus baik buatmu dan buat saya. Kalau boleh 5 orang keluar dari bangkumu katakan Tuhan Yesus baik buatmu dan buat saya. Wah, kita mau belajar satu lagu baru Saudara. Mari kita kecap dan lihat kebaikan Tuhan. Dan bulan Juni akan kita alami. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Hari demi hari telah ku lewati, waktu demi waktu telah ku lalui. Sekali lagi katakan hari demi hari, hari demi hari telah ku lewati. Haleluya, come on church. Waktu demi waktu telah ku lewati. Mari katakan, takkan pernah tergantikan kasih setianya untuk selamanya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya. Sekali lagi katakan. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya, katakan selamanya. Boleh goyangkan badanmu ke kanan ke kiri Saudara. Come on, Tommy, let's go. Come on. Hari demi hari telah ku lewati, waktu demi waktu telah ku lalui, telah takkan pernah tergantikan kasih setianya untuk selamanya. Kecap dan lihatlah betapa banyak Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya. Sekali lagi gereja Tuhan katakan. Kecap dan lihatlah betapa banyak Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya. Hey, selamanya. Mari kita tepuk tangan semua Saudara. Haleluya. Engkau baik Tuhan atas hidup kami. Terima kasih. Say 1, 2, 3, go. Na 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 na. Come on. Na 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 na. Haleluya. Na 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 na. Come on, come on. Na 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 na. Takkan pernah tergantikan kasih setianya untuk selamanya. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya. Sekali lagi, good. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia
Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Oh, mereka bagaimana Yesus Tuhan kita besar. Sebab dia raja atas hidup kita. Come on church. Hey. Makasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu atas hidup kami. Mari gereja Tuhan katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Hey, come on. Bersyukurlah kepada gereja Tuhan berkatakan, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku. Yesus yang beri hidup. Kau yang berjaya,
kembali Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Mari datang ke Rumah Doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di Rumah Doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jangan lupa ikut ibadah sekolah minggu di GBI Grand Permata Niaga jam 9.30 pagi dan GBI WTC Matahari Serpong jam 10 pagi. Jangan lupa ajak teman-temannya karena akan ada banyak games dan hadiah yang menarik. See you kids, Tuhan sayang kalian. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Bapak kami bersyukur, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini kami masih Engkau layakkan untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Engkau kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk kami yang akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau bawa kami untuk terus masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini. Engkau pakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap firman yang tertabur boleh kami bawa pulang dan untuk menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Kami yang siap terima firman Tuhan pada pagi hari ini bersama dengan saya katakan. Amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Karena Engkaulah sukacita dalam kehidupan kami. Bersama naikkan pujian. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam
angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Karena Engkaulah sukacita dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam-Mu kami terima sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Mari bersama katakan, sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Katakan sukacitaku, sukacitaku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami saat ini, enak atau tidak enak, kami akan tetap bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, agar kami bisa melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada siang hari ini, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan tuntunan-Mu, agar firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi kami dapat hidup di dalam setiap firman yang Engkau tanamkan di dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi firman-Mu, urapi kami semuanya yang mendengarkannya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, Tuhan begitu baik, hari demi hari kita lalui. Hari ini adalah Mei yang terakhir. Besok kita menginjak bulan yang baru, bulan Juni. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam bulan Juni, tapi jangan takut, ada Yesus. Hari demi hari kita harus melangkah membawa Yesus di dalam setiap kehidupanmu. Kita harus sadar, tanpa Yesus saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul yang simpel, yang mudah, tapi saya berharap kita semuanya belajar. Justru karena yang mudah, yang ringan, firman kita dengar, banyak yang kita abaikan, banyak yang kita tidak melakukannya. Hidup yang bertanggung jawab.
Hidup yang bertanggung jawab. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan hidup yang bertanggung jawab itu? Kita ini diciptakan oleh Tuhan di dunia ini ya dengan tujuan maksud, mempunyai maksud. Karena itu kita sebagai anak Tuhan tidak boleh menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Kita harus mengalami perubahan di dalam kehidupan, terutama di dalam rohani. Kalau biasa-biasa saja, itu tidak akan berdampak di dalam kehidupanmu. Berdampak atau tidak itu sebenarnya tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Banyak orang tidak mengalami perubahan di dalam kehidupannya, selalu menyalahkan siapa? Menyalahkan gereja, menyalahkan pimpinan rohani, ketua kul apa enggak. Tidak, salah. Terjadi perubahan di dalam kehidupan kita sekarang atau apapun yang mau kita perbuat, itu harus semuanya menyertakan Yesus ya. Kita tidak sekedar hidup saja, tetapi harus berguna dan bertanggung jawab. Anak Tuhan hidupnya harus berguna, berdampak. Bagi gereja, bagi lingkungan, bagi rumah tangganya, dan mempunyai tanggung jawab ya. Pertama-tama bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Tuhanmu dulu dong. Kepada yang di atas, yaitu Tuhan yang engkau sembah. Lalu kepada dirimu sendiri. Yang ketiga, kepada pelayanan yang sudah engkau terima. Keempat, kepada keluarga. Yang terakhir, kepada pekerjaan di mana engkau bekerja ya. Jadi kehidupan sebagai anak Tuhan tidak boleh asal-asalan, mauku semauku, kan hidupku punyaku sendiri, kenapa kamu ngatur-ngatur? Ya kita harus ngerti. Hidup itu tidak boleh sembarang. Kalau engkau hidupmu sembarangan, maka apa yang engkau rindukan, yang engkau inginkan, itu Tuhan memberikan itu juga semaunya Tuhan. Padahal Tuhan kita tahu Dia adalah Bapa yang baik. Dia selalu memberikan sesuatu kepada anaknya secara full. Tapi kenapa kita selalu tidak mendapat full dari Tuhan? Karena hidup kita sembarangan ya. Hidup yang kita jalani bukanlah hidup yang kebetulan, oh aku kebetulan lahir ke dunia. Bukan ada suatu kebetulan ya. Tuhan memberi kita kehidupan dengan tujuan yang jelas. Supaya kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya, menjadi berkat bagi sesama dan menanggung dengan setia. Kita itu harus setia di dalam setiap tanggung jawab kita kepada Tuhan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita ya. Tapi kebanyakannya bagaimana? Orang yang mengaku kita sebagai anak Tuhan hidupnya seenaknya, sembarangan, semau dirinya sendiri. Sehingga memalukan Tuhan, bukan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita itu menyandang nama Tuhan, jadi hidup kita harus memuliakan nama Tuhan. Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tidak ada yang memikul tanggunganmu. Apa yang kau lakukan, tanggunganmu sendiri kelak. Itu yang menjadi masalah. Ya banyak orang, makanya tidak ada orang ngomong ke surga rame-rame borongan. Tidak ada, sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak ada anak berbuat dosa yang nanggung orang tuanya, tidak ada. Dosa siapa yang melakukan, ya itu tanggungannya, dia harus bertanggung jawab sendiri. Ya, ayat ini mengartikan apa? Menjelaskan kepada kita bahwa setiap pribadi itu memiliki suatu beban, tanggung jawab dan peran masing-masing di hadapan Tuhan. Jadi apa yang engkau lakukan itu, engkau harus tanggung jawab betul-betul di hadapan Tuhan. Ya, itulah yang menentukan kamu besok kelak mau masuk mana. Ya, itu tanggung jawab yang engkau harus diberikan kepada Tuhan kelak. Ya, ingat
Kita harus ingat bahwa kehidupan kita itu tidak ada yang tidak menganggung resiko. Semuanya harus mempunyai tanggung jawab. Engkau bekerja dimanapun juga engkau harus tanggung jawab. Ya, kalau seorang suami tanggung jawabnya apa? Di dalam rumah tangga kalau dia sudah menikah, mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Seorang istri mengurus rumah tangganya, suami dan anak-anaknya. Kalau karyawan, dia punya tanggung jawab bekerja dengan baik dan jujur di dalam pekerjaannya sehingga nama Tuhan di mana dia bekerja dimuliakan melalui kehidupannya. Kalau seorang hamba Tuhan, apa tanggung jawabnya? Juga ada. Semuanya ada tanggung jawab dan setiap tanggung jawab yang engkau pikul, yang engkau pegang itu ada poin demi poin nilainya dari Tuhan. Engkau melakukan satu tanggung jawab yang baik, poinnya itu bagus sekali dari Tuhan. Engkau tidak melakukan dengan baik, engkau bahkan mungkin tidak dapat poin apa-apa. Jadi kita harus ngerti, kita harus ngecek mulai sekarang kehidupan kita. Kelihatannya kita segalanya, ke gereja oke, ke menara semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Kelihatannya di luar dalam tanda kutip. Tapi tidak mempunyai beban dan tanggung jawab. Ke gereja ya ke gereja, pendoa ya pendoa, segalanya ya. Tapi di situ tidak ada hati yang punya tanggung jawab ya. Tanggung jawab sebagai hamba Tuhan apa? Dia mau, tidak mau harus setia dan taat dan menuruti apa kata firman Tuhan. Banyak orang saya jumpai itu pinter di dalam mengerti firman Tuhan. Sudah pinter, luar biasa. Tapi Tuhan pinter boleh, kita mengerti firman Tuhan boleh, belajar dimanapun boleh. Tapi engkau harus menghidupi firman itu. Sehingga engkau bisa mengerti kehendak Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik. Ada beberapa tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dan kita harus sadar ketika engkau melakukan suatu tanggung jawab harus penuh dengan kesadaran. Melakukan tapi tidak sadar bahwa itu kewajibannya, kan repot. Betul apa enggak? Tanggung jawab, datang ke gereja, iya datang. Tapi di situ dia tidak punya passion tanggung jawab yang kental sama Tuhan. Tanggung jawabku apa? Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan. Datang kepada Tuhan, menyenangkan hari itu untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Ya, kita harus begitu, ya. Kita bukan hanya diciptakan untuk menikmati hidup, punya rumah, punya mobil, mapan, tidak. Tetapi untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang paling berat sekali, yang tanggung jawab yang harus kita lakukan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi kewajiban kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, yang utama tanggung jawabnya apa? Berpegang pada perintah-perintahnya, berpegang pada firman-Nya, hidup di dalam firman Tuhan. Kita dikerja di kantor saja, taat kepada perintah-perintah di kantor, betul apa enggak? Kalau enggak dapat sanksi apapun juga, potong gaji. Tapi kita lebih tidak pernah punya rasa takut kepada Tuhan. Ya, harus berpegang pada perintah-perintahnya. Artinya tanggung jawab utama kita adalah hidup takutlah akan Tuhan. Beribadalah dengan hati yang penuh dengan kesungguhan. Dan menjaga kekudusan hidup kita. Memang kita tidak bisa hidup kudus sendiri. Tapi Tuhan memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dia akan mengcover kita ketika kita mau melakukan suatu kesalahan, tidak kudus. Dia akan mengingatkan kepada kita. Jadi diperlukan dua pihak kerjasama. Kita mau kudus, Tuhan yang membantu kita jadi kudus. Tidak boleh, Tuhan buatlah aku kudus.
tapi kita tidak mau menjauhi hal yang membuat kita tidak kudus, ya. Kedua apa? Tanggung jawab kepada diri sendiri. Jadi pertama kali tanggung jawab kepada Tuhan, kedua tanggung jawab pada dirimu sendiri. Coba cek. Kita kadang-kadang ya, tadi saya sudah ngomong di ibadah pertama, kita selalu ngeributi orang lain. Suami kita, istri kita, anak kita, keributi kamu gini. Tapi kita tidak mau ngurus juga memperhatikan kehidupan kita sendiri. Betul apa enggak? Kita berusaha mendorong orang itu ke jalan yang benar. Suami kita bertobat apa-apa. Tapi kita mendorong mereka saja. Tapi diri kita juga tidak pernah membenahi diri kita. Kita mempunyai tanggung jawab diri kita loh. Hati-hati ya. Jadi misalnya kita itu apalagi kita yang sudah berumur kan betul-betul harus jaga kesehatan ya. Kita sudah tahu kena gula. Tapi kita tidak mau menjaga ya makanan yang makan terus manis-manis. Itu berarti apa? Engkau juga tidak menjaga dirimu sendiri. Doa enggak apa-apa, ada BPJS, bukan begitu caranya ya. Kita harus juga memelihara diri kita sendiri ya. Saat ini banyak sekali orang lupa bahwa hidup itu bukan hanya untuk orang lain. Memang kita harus peduli dengan orang lain, tapi bukan melulu untuk orang lain. Tetapi tentang juga bagaimana kita harus menata kehidupan kita sendiri. Ya, banyak orang ribut dengan urusan orang lain, lupa dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, bangun pagi, berdoa, baca Alkitab, selalu mendorong orang lain kasarnya masuk surga. Tapi diri kita, berapa banyak rumah tangga itu ribut karena ngurusi yang lain. Boleh ngurusi suami anak, boleh. Mertua mengingatkan mantunya itu boleh. Tapi yang membuat rumah tangga kita kadang-kadang itu menjadi bermasalah. Karena yang namanya api mulut ini kita tidak jaga. Api mulut itu gampang membakar rumah tangga kita. Ya, kadang-kadang anak-anak apapun juga itu melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, kita harus menjaga, bukan kita tidak boleh menasihati orang yang salah, boleh. Tapi kita harus mengecek diri kita. Ya, kita teriak-teriak, kebakaran. Padahal yang ada di depan kita juga penyebab kebakaran kita tidak mau padamkan. Ya, baca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya, ini perintah Tuhan. Jadi kita harus menjaga kehidupan kita, hati kita, tubuh kita secara fisik dan lain-lain. Kalau kita menjaga dengan baik, Tuhan itu paling suka tinggal di dalam kehidupan orang yang hidupnya benar, tidak bermasalah. Ya, artinya kita harus menjaga kesehatan moral dan kehidupan rohani. Kehidupan rohani kita sering sekali jadi down, amburadul. Karena apa? Serangan-serangan dari luar. Betul apa enggak? Bagaimana kita bisa menjaga kehidupan rohani supaya serangan-serangan dari luar mungkin ditujukan kepada kita. Tapi kita bisa menangkisnya, bisa menolaknya. Kalau engkau hidup di dalam firman Tuhan. Ya, karena firman itulah salah satu alat yang harus kita kuasai. Yaitu alat perlengkapan senjata dari Tuhan yang menolak serangan-serangan dari si jahat dari luar, omongan orang, perbuatan orang yang jahat, ya, tidak sampai menjatuhkan kita tergeletak, ya. Yang ketiga, tanggung jawab dalam keluarga. Tuhan juga menuntut kita tanggung jawab di dalam keluarga. Keluarga adalah ladang pelayanan pertama.
pertama. Di samping kita pelayanan di dalam gereja, ladang itu juga pelayanan yang Tuhan tuntut. Ya, banyak kita itu pelayanan di luar, mengasihi sesama semuanya, tapi ladang kita di dalam sendiri kita biarkan itu rusak. Banyak sekali hama-hama. Itu harus kita perhatikan, itu juga menjadi tanggung jawab. Kita berhasil di luar, tapi di rumah membuat orang yang di dalam rumah tangga kita semuanya itu mengalami sakit. Sakit bukan penyakit secara fisik, tapi sakit di dalam hatinya, rohaninya. Bahkan mereka sudah enggan diajak doa bersama. Jadi kita harus tahu, kalau kita ngajak keluarga kita, ayo doa bersama. Kalau mereka ogah-ogahan, tanya pada diri kita sendiri yang mengajak itu. Kenapa anakku selalu suamiku tak ajak doa, kok tidak mau, itu ada apa? Mungkin karena sikap kita sehari-hari tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Ngomongnya kasar, mentak-mentak, marah-marah. Akibatnya yang mendengar di dalam rumah bosan. Ngapa nih doa mamaku, doa ngotot. Katanya selalu doa ketemu Tuhan, tapi sifatnya begitu. Percuma enggak usah doa, rugi toh. Bagaimana kita supaya hidup di dalam rumah tangga kita itu, ya kita bisa bertanggung jawab terhadap rumah tangga kita itu tidak jadi berat. Anak-anak nurut, suami mengasihi kita, semuanya dalam cover Tuhan. Kalau pertama kali engkau mempunyai kasih di dalam Tuhan. Kalau saat ini, kalau kalian sudah kehilangan kasih mula-mula, cari dan kejar, minta dengan sungguh-sungguh. Karena kasih itu adalah pengikat di dalam rumah tangga kita. Ya, karena kalau orang mempunyai kasih, dia tidak akan tega menyakiti orang sekelilingnya. Meskipun orang itu selalu menyakiti kita, betul apa enggak? Tapi kita tetap menyayangi dia, mengasihi. Berapa banyak ketika Tuhan Yesus pelayanan melakukan hidup di dunia? Berapa banyak orang yang menyakiti dia, tapi dia tetap mengasihi karena dia mempunyai kasih dari surga, yaitu kasih Bapa. Ya, seorang ayah bertanggung jawab menafkahi dan membimbing keluarganya. Seorang istri bertanggung jawab mengasuh anak-anaknya dengan kasih. Seorang anak bertanggung jawab menghormati orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya, papa mamamu misalnya itu keras di dalam engkau, doakan saja, tetap hormati dia. Efesus 6 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji itu. Tuhan berjanji barang siapa anak-anak menghormati orang tuanya, maka kebaikan demi kebaikan, berkat-berkat akan selalu menyertai kehidupannya. Jadi jangan dianggap remeh orang tua. Orang tua itu memang bukan sumber berkat. Sumber berkat itu adalah Tuhan Yesus yang memberikan berkat. Ya, tapi orang tua adalah peralonnya, salurannya. Oke. Kalau hubunganmu dengan orang tuamu itu tidak baik, peralonmu itu akan gepeng. Berkat saya mengalir di dalam hidupmu, pekerjaan apapun, tapi tidak akan full. Perhatikan baik-baik. Hati-hati, apa yang kau tabur akan kau tuai. Kasih, cintai orang tuamu selama dia masih ada di sampingmu. Seberapapun menyebalkan orang tuamu, kasih dia. Benar, itu jaminan Tuhan itu, ya pasti janji Tuhan. Ya. Keempat, tanggung jawab di tengah masyarakat. Di dalam masyarakat kita hidup, di masyarakat juga punya tanggung jawab. Kehidupan kita tidak hanya berhenti di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, tetapi harus berdampak di masyarakat. Oleh karena itu kalau
tinggal di suatu komplek perumahan. Kita harus akur-akur dengan kiri kanan, nyapa, oke? Jangan cari musuh. Karena apapun kalau kita mengalami suatu masalah, memangnya Tuhan itu akan campur tangan. Tapi yang bertindak misalnya sakit mendadak, amit-amit. Yang menolong kita telepon anak kita yang jauh, saudara kita yang jauh. Betul apa enggak? Kapan sampainya? Pasti apa? Kalau kita baik dari tetangga ya, betul ya. Yang dipakai oleh Tuhan, dia akan campur tangan. Menolong kita. Tuhan bisa. Ya. Jadi hiduplah rukun di tetanggamu. Ya. Nyapa, meskipun dia orangnya jutek, suka ngerasain kamu dengan selamat pagi ibu, selamat pagi. Gitu saja, enggak susah ya. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ya, dimanapun kau berada, punya toko, engkau harus menjadi terang semuanya, supaya segala perbuatanmu itu orang melihat dan nama Tuhan. Oh, ini anak Tuhan. Di sekolahan banyak ibu-ibu, kalau anaknya antar jemput biasanya ibu-ibu itu kan males pulang lagi ya. Nongkrong saja di sana, betul apa enggak? Ibu-ibu yang anaknya TK bolak-balik nongkrong. Apa yang kau lakukan ketika kumpul dengan ibu-ibu? Kau harus menjadi terang dan garam. Ya, jangan ikut-ikutan tambah menjadi gelap ya. Sekarang, tanggung jawab di dalam hal rohani. Kehidupan kita secara rohani sebagai anak Tuhan itu juga punya tanggung jawab. Ya, kita dipanggil untuk bertanggung jawab dalam iman kita. Imanmu itu bagaimana tanggung jawabnya kepada Tuhan? Apakah menghadapi masalah sedikit saja kamu tidak punya tanggung jawab, imanmu rontok? Sudah lari meninggalkan Tuhan, tanggung jawabmu mana? Itu juga salah satu yang dituntut Tuhan kita sebagai anak Tuhan. Ya, kita tidak boleh, berkali-kali saya ngomong, kita jangan jadi anak Tuhan yang biasa. Jangan orang Kristen hanya KTP-nya saja, tetapi harus benar-benar hidup di dalam firman-Nya. Orang percaya, kita semua pagi hari ini datang ke gereja adalah orang yang percaya. Bertanggung jawab secara rohani. Bukan engkau hanya datang ke gereja hari Minggu saja, tetapi juga bacalah firman Tuhan. Kalau mulai tadi bangun pagi mungkin kau tidak sempat doa, karena buru-buru tidak sempat baca firman Tuhan. Saya percaya mulai sekarang itu anak mulai dari umur 3 tahun saja sudah megang HP. Betul apa enggak? HP, enggak ada yang enggak megang HP. Bahkan pembantu saja semua pegang HP. Kalau engkau tidak sempat membaca firman Tuhan mulai pagi, bukalah HP ketika engkau naik mobil atau di kereta api, buka di situ pasti ada, bacalah firman Tuhan. Ya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, yang melayanilah dengan baik dan setia. Bagikan Injil apa yang kau dengar kepada orang lain. Jadi hidup bertanggung jawab adalah ciri orang yang dewasa dalam iman. Anak Tuhan kalau tidak punya tanggung jawab, dia berarti bukan orang dewasa dalam imannya. Orang yang dewasa imannya, dia pasti punya tanggung jawab di dalam bidang rohani kepada Tuhannya. Tanggung jawab bukanlah sekedar beban. Aduh, disuruh ibu Tegi lagi doa datang pagian, beban enggak. Suatu tanggung jawab jangan merupakan suatu beban. Kalau engkau melakukan sesuatu rasanya tidak enak, tapi kamu tahu itu tanggung jawabku, lakukan saja, menjadi ringan apa enggak. Banyak orang itu ngomong sama saya, Ibu Tegi kok repot-repot suka bikin kristik tahu. Streaming yang kecil-kecil, dipakai benang satu-satu. Ini loh, kristik ini loh. Ngapa nih repot? Karena saya tahu, saya punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Kalau selesai, indah,
Senang sekali melihatnya. Setiap tanggung jawab kalau engkau melakukan tidak dengan beban, hasilnya engkau akan menikmati indah. Engkau akan mengalami sukacita. Sesuatu yang terasa berat, susah engkau lakukan. Kalau engkau lakukan dengan tidak berat, dengan sukacita, itu akan menjadi kesukaan. Ya, ayo saya tanya. Ke mall sampai 4 jam, sama doa 4 jam. Seneng mana? Ayo. Yang barusan menara dini hari, ayo. 2 jam. Aduh kok lama ya, sudah ngantuk-ngantuk. Menara dini hari 2 jam. Tapi kalau kita mempunyai suatu tanggung jawab ya, seneng ya. Orang ngantuk-ngantuk, kita bayar harga mau, rasanya enak. Betul apa enggak? Gitu saja ya. Jadi inti firman pada pagi siang hari ini apa? Kita bertanggung jawab kepada Tuhan dalam ibadah dan kekudusan di dalam hidupmu. Kedua, kita bertanggung jawab pada dirimu sendiri dengan menjaga hidup yang sehat dan hidup yang benar di mata Tuhan. Ketiga, kita bertanggung jawab dalam keluarga yang sudah berkeluarga, saling mengasihi dan saling menghormati. Yang keempat, kita harus bertanggung jawab juga di dalam masyarakat di mana engkau berada untuk menjadi teladan bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya, kita juga bertanggung jawab dalam iman dengan terus hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hidup kita harus menjadi suatu kesaksian. Buktikan bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan penuh kasih anugerah. Itu ya. Jadi apa yang engkau pilih saat ini? Hidupmu yang harus bertanggung jawab atau hidupmu sembarangan? Ingat, beda. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan anak Tuhan yang serampangan, yang sembarangan. Itu yang Tuhan berikan itu berbeda sekali. Lihat saja. Hidup kita itu pilihan. Hidup kita mau sungguh-sungguh di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Itu akan berbeda dengan orang yang hidup sembarangan. Barang siapa yang hidupnya sembarangan di dalam mengiring Tuhan, maka apa yang dia dapat, dia tidak akan menikmati. Masalahnya itu. Kita hidup 2 kali, sekali di dunia, sekali masih di atas itu mesti tetap hidup. Di dunia kita boleh melakukan apapun juga, Tuhan tidak akan pernah melarang. Tidak, engkau melakukan dosa atau tidak itu sakarepmu, sesukamu, Tuhan tidak melarang. Tapi nanti di dalam kehidupan kedua, engkau masih tetap hidup yaitu tanggung jawab. Yang engkau lakukan selama di muka bumi itu. Aku melihat, aku mencatat segalanya. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi lebih baik kita itu punya rapot di dunia ini yang baik. Tidak merah terus, tidak kebakaran. Ini anak-anak kan ujian ya. Mau terima rapot. Orang tuanya deg-degan. Anakku merah apa enggak, kebakaran apa enggak. Ya, kita jangan kira hidup kita enggak kebakaran loh. Hati-hati yang membuat kita jadi sering kebakaran apa? Karena hidup kita tidak bertanggung jawab. Amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Yuk, yang belum menata hidupmu, yang hidupmu sembarangan, yang kurang ada tanggung jawab, mulailah berbalik kepada Tuhan. Punyalah hidup yang tanggung jawab. Bagaimana Tuhan bisa hidup bersama kita? Genapi firman Tuhan melalui kehidupanmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Bisa tahu. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku Menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
Haleluya. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Pagi siang hari ini Tuhan, kami mau hidup di dalam setiap firman yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Kami mau hidup bertumbuh Tuhan, menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini Tuhan, kami senantiasa kecewa kalau doa kami tidak dijawab. Ampuni kami. Kami berserah, kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu kalau hidup kami ada beserta dengan Engkau di dalam tangan-Mu, maka Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Angkat kedua tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempat-Mu masing-masing. Biarlah kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan-Mu mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hari demi hari telah ku lewati, telah ku lewati, waktu demi waktu telah ku lalui, telah ku lalui, tak ku akan pernah tergantikan kasih setianya untuk selamanya. Kejam dan lihatlah betapa banyak Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya. Kejam dan lihatlah betapa banyak Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya. Sekali lagi kau. Kejam dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan selamanya, 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 sampai selamanya, selamanya, selamanya. Sebagai sembah.